ulama-ulama kita khususnya di akhir zaman ini nyebutkan di antara tanda apa itu orang selamat di akhir zaman itu disebutkan dia bisa menjaga 3 hal. 1, menjaga tangan dari darah, menjaga tangan kita dari darah. Jauhkan tangan kita dari darah, itu berbahaya. Ya. Dan termasuk juga hadisnya Nabi, bagaimana Nabi bersabda terjadi pembunuhan di barat, orang timur dapat bagian dosa. Terjadi pembunuhan di timur, orang barat dapat bagian dari dosa. Kenapa? Karena ridho dengan pembunuhan itu. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh informasi di luar negeri itu bagaimana. Tahu-tahu kemudian kita karena media sosial, kemudian kita bilang udah biarin aja Yaman habis itu, biarin aja dibunuh semuanya, dibom sama Saudi. Nah, Yaman Muslim. Kita bukan kemudian dukung-dukungan ini Saudi, ini Yaman, sesama Muslim itu. Syria sama ini dan segala macam, antara Hizbullah dengan ini, antara Ikhwanul Muslimin dengan ini. Saya tidak tahu akan akidah masing-masing, saya tidak ngerti. Yang penting kalau sesama Muslim tabarrokna, kita membebaskan diri dari itu semuanya, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Nah sekarang kadang kita nggak ngerti Pak, kita informasi seakan-akan ya, semisal contoh ringan, awal munculnya ISIS, gimana kita orang tertipu Pak? Banyak yang kemudian sebagian orang-orang Jawa berangkat ke Syria sana, berpikir mereka ini jihad betulan. Ternyata ujung-ujungnya ISIS itu bunuhin sesama Muslim. Sampingnya dia Israel nggak diurus, yang sesama Muslim yang nggak cocok sama dia dibunuhin. Nah, akhirnya mereka sadar di sana mau balik nggak bisa ke Indonesia. Negara Indonesia pun nggak nerima juga, nggak mau mengirimkan bantuan untuk evakuasi mereka. Akhirnya kacau balau akhirnya. Ya namanya informasi Pak. Kita ini jangan gampang-gampang nerima informasi. Ya, walhasil demi keimanan kita, selama kita tahu orang Muslim dengan Muslim, maka jangan ikut campur, karena kita nggak paham. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan peperangan, berhubungan dengan pertikaian, berhubungan dengan segala macam penderitaan umat Islam. Ya, berbeda kalau umpamanya memang betul-betul kafir harbi kayak Israel, umpamanya gitu ya, udah jelas-jelas itu kan gitu kan, nah, kafir, nah, kan gitu. Maka sesama Muslim ini yang perlu ini satu tadi kita sampaikan, menjaga hifdzul yad minad dam, menjaga tangan dari darah. Kemudian yang kedua adalah hifdzul lisan minad dzam, menjaga lesan dari mencela. Sebisa mungkin lesan kita tidak mencela, sebisa mungkin. Ya, jaga lesan jangan sampai mencela. Ya, umpamanya pun kepada orang yang berbeda paham sama kita, kita tidak menggunakan cara celaan, tapi kita menggunakan cara para anbiya, wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Kita menyampaikan sejelas mungkin, kita menyampaikan serinci mungkin. Setelah itu, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Yang dapat petunjuk, dia dapat petunjuk menguntungkan dia sendiri, yang dia sesat merugikan dia sendiri. Gak ada sampai kemudian kita mencela-cela, sampai kemudian berkata-kata kotor, berkata-kata yang menyakitkan hati dan lain sebagainya. Sebisa mungkin hifdzul lisan minad dzam, menjaga lesan dari celaan. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul qalbi minal ham, menjaga hati dari kegundahan urusan akhir zaman. Istilahnya kondisi akhir zaman ini banyak kacau, maka perlu memperkuat dengan tawakal kepada Allah, perlu memperkuat diri dengan kekuatan iman kepada Allah. Allah yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terikut hati dengan kondisi zaman, sehingga ngikut sana ngikut sini akhirnya kacau, akhirnya kacau. Ya memang pastinya
pastinya dibisikkan sama setan, ini untuk agama, ini untuk kemuliaan Islam, ini untuk, tapi ya ujung-ujungnya Pak, kadang-kadang ya ujung-ujungnya tertipu, ujung-ujungnya tertipu, ditipu sama kekuasaan, ditipu sama politik, ditipu sama ini segala macam. Udah, jangan repot-repotkan diri sama urusan hal tersebut, maka luruskan hati untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah, dengan menjaga keluarga, ya, memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Nah, ini tadi kita sampaikan gimana kejadian Sayyidina Usamah yang dimarahin oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena membunuh seseorang yang di dalam peperangan dia mengucapkan kata La ilaha illallah.